Bagaimana yang telah saya kemukakan tadi. Baiklah teman-teman sekalian, Georgia telah kita akhiri. Kita akan menginjak terbang bersama-sama ke Lithuania pada episode-episode ke depan. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini kita bersama-sama akan membongkah-bongkah negeri Lithuania. Pada tahap awal ini saya akan mengajak teman-teman memahami tentang profil negara Lithuania. Lithuania adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di bagian utara benua Eropa. Negara yang secara geografisnya ini berada di antara intinya berbatasan dengan negara Polandia di selatan dan berbatasan dengan Latvia di sebelah utaranya. Sedangkan di sebelah tenggaranya ini berbatasan Polandia dan Oblast Kaliningrad. Kaliningrad ini sebuah wilayah enklave Rusia di bagian barat dayanya. Lithuania adalah salah satu dari 3 negara yang terletak di kawasan Baltik. Ibu kota Lithuania ini adalah Vilnius. Di dalam sejarahnya Lithuania pernah menjadi negara terbesar di benua Eropa pada abad kira-kira abad 14. Pada tahun 15-an 60-an sekian, Lithuania ini dan Polandia bersatu membentuk sebuah negara persemakmuran, Polandia Lithuania. Namun hingga pada tahun 1770-an sampai 1790-an, negara ini secara sistematis dipecahkan dan dikuasai oleh negara-negara tetangganya. Lithuania kemudian memperoleh kembali kemerdekaannya setelah Perang Dunia Pertama. Tetapi pada tahun 1940 itu dianeksasi oleh Uni Soviet. Kekuasaan Uni Soviet terhadap Lithuania ini tidak pernah diakui oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara lainnya. Nah, kemudian pada tanggal saya lupa, tapi kira-kira ini pada tahun 1990 Lithuania mendeklarasikan kemerdekaannya atas payung hukum Glasnost dan Perestroika, namun tidak diakui oleh Uni Soviet hingga bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, kemudian kira-kira ya akhir tahun 91 ini kemudian diperingati sebagai hari kemerdekaannya Republik Lithuania. Tidak terlalu luas wilayah Lithuania, jadi sekitar 65.000 km persegi dengan jumlah penduduk kira-kira hanya sekitar kurang dari 3 juta jiwa. Itu sensus pada tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi mayor penduduknya adalah etnis Lithuania, itu mayoritas, ini kira-kira hampir mendekati sekitar 90%. Kemudian Polandia itu sekitar 7%. Kemudian selebihnya adalah dihuni oleh orang-orang Rusia dan Belarusia. Agamanya banyak Katolik Roma,
Ini agama mayoritas di Lituania. Kemudian agama mayoritas itu seperti agama mayoritas di Uni Soviet. Bahasa resminya adalah bahasa Lituania, dan Lituania itu kemudian mengalami satu penurunan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan waktu itu sekitar hanya 1% lebih sedikit. Lituania menganut satu sistem pemerintahan republik semi presidensial yang kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Sekali lagi hampir mirip seperti negara-negara lain pecahan Uni Soviet. Presiden di Lituania ini dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun sekali dengan maksimum 2 kali periode masa jabatan. Mirip seperti yang terjadi di Republik Indonesia. Presiden di Lituania ini memiliki satu kekuasaan besar seperti mengurusi urusan luar negeri, keamanan nasional, dan sebagai panglima tertinggi militer, serta menunjuk Perdana Menteri, sejumlah pegawai negeri sipil, dan juga hakim untuk semua pengadilan. Ini dipilih oleh seorang kepala negara, seorang presiden. Di bidang perekonomian, Republik Lituania ini merestrukturisasi ekonominya untuk integrasi ke dalam lembaga-lembaga Eropa Barat setelah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet. Kemudian kebijakan stabilisasi makroekonomi termasuk privatisasi sebagian besar perusahaan milik negara dan juga komitmen yang kuat terhadap pengaturan Dewan Mata Uang mengarah pada ekonomi yang terbuka dan berkembang pesat serta meningkatnya permintaan konsumen. Investasi asing dan pendanaan Uni Eropa membantu dalam transisi negeri itu. Pada tahun 2015, Rusia ini merupakan mitra dagang terbesar Lituania yang diikuti oleh Polandia, Jerman, dan Latvia. Perdagangan barang dan jasa antara Amerika Serikat dengan Lituania mencapai sekitar 2,2 miliar dolar. Yang perlu kita ketahui bersama juga bahwa Lituania ini membuka terminal gas alam cair yang dibiayai sendiri pada tahun 2015-an. Kemudian menyediakan pasokan gas alam non-Rusia pertama ke negara-negara Baltik dan mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia yang sebelumnya adalah 100% menjadi sekitar 30%. Ini terjadi pada tahun kira-kira 2016. Jadi Lituania ini kemudian sangat berhasil menghentikan impor gas alam dari Rusia. Pendapatan domestik bruto atau PDB Lituania adalah sebesar kira-kira ya seratusan sekian miliar dolar. Dengan pendapatan per kapitanya kira-kira 36.000 dolar. Kemudian pertumbuhan ekonominya sekitar 5%-an. Itu terjadi pada tahun 2020. Nah, kemudian perlu saya jelaskan dalam masalah hubungan luar negeri, Lituania ini bergabung menjadi negara anggota PBB pada September 1991. Jadi 1 tahun setelah Glasnost dan Perestroika. Kemudian
menyusul bahwa negeri ini juga merupakan negara anggota dari beberapa lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB, seperti beberapa negara-negara pecahan yang lain, misalnya ikut bergabung dengan ILO, kemudian IMF, IMO, AITU, UNTAC, UNESCO, WHO, dan WTO, dan sebagainya. Jadi Republik Lituania ini juga aktif di berbagai organisasi internasional lainnya, seperti NATO. Nah, ini Lituania ini ikut NATO. Jadi di dalam perang Ukraina melawan Rusia ini, Lituania pasti berpihak kepada NATO. Kemudian ini juga ikut Uni Eropa dan apa saya lupa. Teman-teman sekalian, kemudian menginjak pada profil negara Lituania. Ini lengkapnya negeri ini bernama Republik Lituania, Republic of Lithuania. Untuk pemerintahnya adalah republik semi presidensial. Nah, kepala negara dipimpin oleh seorang presiden yang pada presiden namanya kalau nggak salah masih Gitanas Nausėda. Jadi kepala pemerintahan Perdana Menteri Ingrida Simonite. Ini kira-kira tahun 2020-an. Ibu kotanya Vilnius. Luas wilayah tadi sudah saya sampaikan, kira-kira sekitar 65.000 km persegi. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Lituania, etnisnya terdiri sebagian mayoritas itu etnis Lituania, selebihnya adalah Polandia, Rusia, Belarusia, kemudian beberapa etnis yang lainnya. Penduduknya beragama mayoritas Katolik Roma, kemudian Ortodoks Rusia, jadi ada agama yang beragama Ortodoks Rusia. Kepercayaan itu ya ada sebagian kecil. Nah, kemudian ini kemerdekaan tahun 1990. Jadi deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet. Kemudian tahun 1991 baru diakui oleh Uni Soviet. Jadi ini berdiri Lituania ini tahun kira-kira abad ke-12. Jadi pendirian negara oleh Mindaugas waktu itu. Jadi pada tahun-tahun itu setelahnya itu memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet dan Jerman. Hari nasionalnya itu Februari, berawal dari tahun 1918. Sekali lagi ini memperoleh kemerdekaan waktu itu dari Soviet dan Jerman. Lagu kebangsaan itu ada Tautiska Gisme, the national song. Kalau mata uangnya apa agak lupa saya. Litai Lituania. Lokasinya ada di benua Eropa atau Eropa Utara. Kemudian saya lanjutkan tentang pembagian wilayah geografisnya atau wilayah administrasinya. Wilayah administrasi Lituania. Wilayah administrasi Lituania ini adalah sebuah negara berdaulat di Eropa Timur. Lituania bersama dengan Estonia dan Latvia merupakan negara-negara Baltik. Di batas-batas wilayah Lituania itu sebelah utara ada Latvia, kemudian selatan ada Belarusia dan Polandia.
kemudian sebelah barat itu Oblast Kaliningrad atau Rusia, sebelah timur adalah Latvia dan Belarusia. Pembagian administratif, geografi, demografi, bahasa, agama. Pembagian administratif, sistem pembagian administratif tepatnya saat itu didirikan pada tahun 90-an 4 dan dimodifikasi pada tahun 2000 agar memenuhi persyaratan Uni Eropa. Ada 10 hal di Lituania dibagi menjadi 60-an bagian dan selanjutnya dibagi menjadi sekian ratus semacam apa ya, kecamatan atau apalah. Ini telah menjadi unit administrasi yang paling penting di Lituania sejak sistem Viršininkas dibubarkan pada tahun 2010. Jadi kemudian beberapa kota madya secara historis disebut sebagai distrik dan kota county di Lituania. Kemudian yang sebelum geografi ini ada pembagian 10 county di Lituania. Jadi ada Alytus, ada Kaunas, ada Klaipėda, ada Marijampolė, Penevėžys, kemudian Šiauliai, Tauragė, kemudian Telšiai dan Utena, terakhir itu Vilnius. Jadi secara geografi, sekali lagi ini berada di Baltik, letaknya itu adalah memiliki garis pantai sepanjang hampir 100 km. Nah, hanya sekitar 38 atau 40-an kilometer diantaranya menghadap ke laut Baltik terbuka, kurang dari 2 negara laut Baltik lainnya. Kemudian Kastil Pulau Trakai, bekas kediaman Grand Dukes dan ibu kota negara bagian abad pertengahan, sisa pantai dilindungi oleh Semenanjung Kuronia. Ada salah satu yang menakjubkan adalah satu pelabuhan air hangat utama Lituania, Klaipėda. Ini terletak di celah sempit Laguna Koronian. Sungai utama dan terbesar di Lituania namanya Sungai Nemunas, dan beberapa anak sungainya berperan dalam pelayaran internasional. Ini yang menjadikan juga menjadi salah satu devisa di Lituania. Kemudian bentang alamnya diperluas oleh gletser zaman es terakhir. Gletser zaman es terakhir. Kalau ini susu panas, susu tanpa pendil. Titik tertinggi Lituania adalah Bukit Aukštojas. Ini terletak di bagian timur negara itu. Jadi daerah tersebut itu ceritanya memiliki banyak danau. Jadi ada lahan basah dan zona hutan campuran mencakup lebih dari hampir separuhnya wilayah negara. Nah, setelah memastikan batas-batas benua Eropa pada tahun 1989, James George Affolter dari Institut Geografik Nasional Prancis menetapkan bahwa pusat geografi Eropa berada di Lituania. Ini kira-kira berada sekitar 26 km di utara atau 30-an kilometer lah di utara ibu kota Lituania. Yang namanya tadi sudah saya sebutkan, ibu kota Lituania adalah Vilnius. Kemudian perlu kita ketahui bersama-sama juga bahwa secara demografis
etnis Lituania ini membentuk 5/6 populasi, dan Lituania memiliki populasi paling homogen di kawasan Baltik. Nah, pada tahun 2015 populasi Lituania ini sebanyak hampir 3 juta dan hampir 90% diantaranya adalah etnis Lituania yang berbicara dengan bahasa Lituania. Beberapa minoritas yang cukup besar di Lituania adalah orang-orang Polandia, kemudian Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Etnis Polandia ini merupakan etnis terbesar, minoritas terbesar yang terkonsentrasi di Vilnius. Etnis Rusia adalah minoritas terbesar kedua. Kemudian mereka merupakan minoritas dengan jumlah cukup besar di Vilnius. Jadi kira-kira kalau dijumlah ya hampir 40%. Serta mayoritas di Visaginas. Sekitar 3.000-an orang Roma, kebanyakan di Vilnius, Kaunas, dan Penevės. Nah, kemudian selama berabad-abad komunitas kecil Tatar juga telah berkembang di Lituania, di daerah Bukit Pasir Gurunian Spit dekat Nida. Bahasanya sudah saya sebutkan tadi ya, ini bahasa Lituania itu adalah bahasa Lituania. Kemudian bahasa Yiddish dituturkan oleh komunitas Yahudi yang tersisa di Lituania. Bahasa lain seperti bahasa Polandia, Rusia, Belarusia, Ukraina digunakan di kota besar, dan beberapa daerah seperti distrik Salsininkai, Vilnius, dan kota Visaginas. Agama-agama gereja-gereja Injil yang baru tiba telah mendirikan misi di Lituania sejak tahun perpecahan Uni Soviet tahun 1990-an. Hindu adalah agama minoritas di Lituania. Komunitas historis Tatar Lipka mempertahankan Islam sebagai agama mereka. Nah, kemudian komunitas Yahudi Lituania ini juga ada, tapi tidak begitu banyak, dan kemudian menurut ya perhitungan minoritas lah. Ini saya dapatkan, saya pelajari dari profil dan informasi tentang negara Lituania. Beberapa hal tersebut tidak begitu banyak yang saya ketahui. Kemudian Lituania ini adalah sebuah negara di Eropa Utara. Lituania ini salah satu dari 3 negara Baltik yang dekat dengan Laut Baltik. Sudah saya sampaikan bahwa sejak 2004 Lituania ini merupakan salah satu negara Uni Eropa yang memasuki kawasan Schengen yang tidak memiliki kontrol perbatasan. Nah, sejak 2015 negara milik kawasan Euro itu Lituania. Lituania adalah negara dengan ekonomi maju, dengan pendapatan yang tinggi, rakyatnya kaya raya dan merata, hampir semuanya kaya raya, tidak ada yang miskin. Setelah kebebasan sipil di Lituania, kebebasan media, kebebasan internet, kebebasan media sosial, dan demokrasi sangat dihargai. Lituania adalah salah satu anggota Uni Eropa. Ya, bergabung ikut NATO,
kemudian yang lainnya. Dewan Eropa juga ikut. Jadi kemudian ini terakhir saya ulang, penduduk pertama Lituania ini pindah ke wilayah sekarang Lituania ini setelah zaman es 11 atau sampai 13.000 tahun yang lalu. Penduduknya paleolitik tahun yang lalu. Penduduk paleolitik itu termasuk dalam kelompok budaya Svidras dan Baltic Middle. Penduduk Mesolitikum termasuk dalam budaya Nemunas dan Kunda. Penduduk pertama adalah perantau, jadi para imigran, tidak membuat pemukiman permanen. Dia seperti orang-orang ladang berpindah. Penduduk ini mulai jarang berkeliaran, terlibat dalam perburuan lokal dan memancing, mengumpulkan kelompok-kelompok. Kemudian pertanian ini mencapai Lituania saat ini sangat berkembang. Di wilayah Neolitik, budaya di Lituania ini Pomeranian yang termasuk dalam kelompok budaya gerabah tali yang dianggap Baltik menyebar. Suku-suku Baltik tidak mempertahankan kontak budaya atau politik yang erat dengan Kekaisaran Romawi, tetapi berdagang dengan Roma. Dalam karyanya Jerman, Tacitus menggambarkan Aistian atau Aisti yang tinggal di pantai tenggara Laut Baltik dan biasanya berhubungan dengan orang kulit putih barat. Orang kulit putih barat ini dibedakan menjadi suku-suku yang lebih awal dari yang lain, dan pengetahuan tentang mereka mencapai penulis sejarah negara lain paling awal. Mereka ini sudah mengenal Galindia, Jotvingian, dan kronik awal abad pertengahan ini menyebutkan Prusia, Kuron, dan Semigalian. Nama Lituania pertama kali disebutkan dalam Quedlinburg Annals ketika menggambarkan kematian Uskup Bruno di perbatasan Prusia Lituania pada tahun-tahun 1009. Kronik tentang Rusia menyebut Lituania ini sebagai salah satu negeri yang memberikan penghormatan kepada Rusia di Kiev. Kronik ini menyebutkan pawai militer Yaroslav the Wise ke Lituania dari abad ke-12. Di pertengahan abad ke-19, orang Lituania ini mulai berani menyerang tanah Rusia. 1100-an sekian tanah Polotsk dan Pos yang hancur akhirnya. Bahkan hingga Republik Novgorod yang perkasa pada abad 12 pada akhirnya itu abad ke-19. Pasukan Lituania berulang kali diancam. Nah, ketika kekayaan yang dibawa dari pawai penjarahan dan para tahanan ini menjadi properti yang lebih terdiferensiasi, para pangeran yang bertanggung jawab atas tentara pecah akhirnya dan mulai mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan mereka. Penyatuan semacam kalau di Jogja itu kadipaten lah, yang dibuat oleh beberapa suku kulit putih yang berada di Lituania menjadi satu negara, konfederasi atau federal Lituania, mungkin dimulai kira-kira abad ke-10. Tetapi menurut konsep historiografis yang berlaku, proses pembentukan negara
hanya berakhir pada abad 13-an lah. Pada kuartal kedua kemudian ketika Grand Duchy of Lithuania didirikan atas dasar hipotesis tanah Lithuania atau Kadipaten Lithuania. Waktu itu Mindaugas ini menjadi penguasa pertama negara bagian Lithuania pada tahun 1930-an. Dan dia dibaptis pada tahun 1953 dengan dimahkotai sebagai raja pada bulan Juli. Dia kemudian meninggalkan baptisan dan pada tahun 12 ya bukan 19. Pada tahun 1260-an akhirnya raja ini terbunuh. Pagan Lithuania menjadi sasaran pawai konstan oleh Teuton dan Ordo Livonia. Nah, meskipun ini agak lupa saya. Meskipun perjuangan yang sulit dan terus-menerus dengan Ordo Grand Duchy of Lithuania, kemudian tetap berkembang pesat dengan aksesi Kadipaten Rusia. Kemudian ini dilanjutkan dengan adanya dinasti Gediminas dibentuk pada akhir abad 19. Penguasa dinasti pertama yang terkenal waktu itu adalah Vaitenis dan Gediminas. Pangeran Gediminas ini secara signifikan memperluas wilayah Lithuania ke timur dengan cara diplomatik. Artinya atau kebanyakan dengan menikahi putri-putrinya. Senang juga ini. Putranya Algirdas melanjutkan perkembangannya melalui sarana militer yang juga disumbangkan oleh saudaranya Kestutis. Pada masa-masa kerajaan Algirdas meraih kemenangan penting melawan gerombolan emas dalam pertempuran perairan biru dan bisa menempatkan dirinya di Rusia Selatan, Kiev, kemudian Podolsk dan Dikra yang berpenduduk jarang. Nah, setelah menduduki Kiev, pasukan ini Grand Duchy of Lithuania menjadi tetangga langsung dan saingan Grand Duchy of Moscow. Kemudian baru pada akhir abad ke-19 Lithuania mencapai satu perluasan teritorial terbesar di selatan perbatasannya, bahkan mencapai Laut Hitam. Negaranya ini mencakup wilayah yang sekarang Lithuania, Belarusia, bagian dari Ukraina, Rusia dan Polandia. Nah, pada saat yang sama, sejak abad ke-13-an itu terjadi. Nah, negara Lithuania terus-menerus berperang dengan Ordo Jerman. Situasi geopolitik antara timur dan barat menentukan bahwa Grand Duchy of Lithuania adalah negara multikultural dan multi pengakuan. Elit yang berkuasa mengikuti toleransi beragama dengan bahasa klerikal Latin dan Slavia kuno digunakan dalam dokumen resmi. Perlu saya tarik kembali pada tahun-tahun 13-an 80-an 5, ini Adipati Agung Lithuania, semacam premanya Adipati Agung Lithuania, Jogaila, ini menikah dengan Jadwiga, pewaris takhta Polandia, dan pada tahun 1386 dimahkotai sebagai Raja Polandia. Ini kita tarik lagi ke masa silam Lithuania. Nah, inilah kemudian bagaimana persatuan pribadi Lithuania dan Polandia dibentuk.
Menurut Kiev, Jogaila berjanji untuk membaptis Lituania. Ini tahun 1387-an. Sesampainya di Lituania, ia sendiri kemudian ikut serta dalam kampanye pembaptisan dan keuskupan Vilnius didirikanlah. Nah, masih saya ajak untuk lari ke belakang bahwa setelah dua perang saudara pada tahun 1390-an ini, Grand Duke Vytautas ini memantapkan dirinya di Lituania. Di bawah Vytautas, Lituania menjadi perluasan wilayah terbesar. Negara mulai tersentralisasi dan para bangsawan terlibat dalam kebijakan negara. Itu yang terjadi. Kemudian tahun-tahun 1399, kekuatan Vytautas dan Hanoi Khan Tokhtamis ini dikalahkan oleh pasukan Golden Horde di tepi sungai Vorskla. Nah, disinilah kekalahan ini mengakibatkan Vytautas gagal memperoleh status independen sepenuhnya. Maka pada tahun 1410, selama pawai militer gabungan Lituania Polandia, Ordo Teutonik dikalahkan di pertempuran Grunwald. Kemenangan ini akhirnya mengarah pada penghapusan ancaman Ordo Teutonik yang sudah berusia berabad-abad. Nah, kemudian dilanjutkan di satu Kongres Lodz dengan dukungan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi Suci Sigmantas. Vytautas menerima gelar raja. Di musim gugur dihentikan oleh bangsawan Polandia. Nah, mahkota lain dikirim tetapi tanpa menerima penobatan. Vytautas meninggal dan dimakamkan di Katedral Vilnius. Nah, kembali kepada Adipati Agung Lituania yang juga terpilih sebagai Raja Polandia, memperluas pengaruh orang Jagiellonia di Eropa. Nah, Prusia kemudian menjadi pengikut Polandia dan putra Casimir menduduki takhta Ceko dan Hongaria. Kemudian pada tahun-tahun sekitar 1490-an sampai 1500-an 20 sekian. Ini di Eropa Tengah ada sistem negara-negara Jagiellonia yang meliputi Polandia dengan pengikut Prusia dan Moldova. Kemudian Lituania sendiri, Republik Ceko dan terakhir negara komunis Hongaria. Yang terakhir perlu kita ketahui bersama, kita mengistilahkan sebagai Republik Dua Bangsa. Jagiellonia tidak menyatukan Lituania dan Polandia menjadi satu negara. Jadi hubungan antara negara-negara satu dengan yang lainnya atau negara ini pada abad sekitar ke-15 dan 16, pada awal ke-19, Lituania ini seringkali tidak berubah. Lituania seringkali memiliki penguasa terpisah dari dinasti Gediminas yang dipilih secara terpisah dari Polandia.
Nah, pada akhir 19, Grand Duchy of Moscow menguat kemudian di sekitar Grand Duchy of Lithuania yang mulai menguasai semua tanah Rusia. Jadi sepanjang abad 15 ini itu terjadi konflik busuk dan buruk dengan Moskow pada abad 15-an, kemudian berubah menjadi perang pada akhir abad ke-19. Perang selama puluhan tahun telah menguras negara, menguras kekayaan, berdampak buruk pada keuangannya akhirnya. Dan negara telah kehilangan sebagian besar wilayahnya. Kemudian Lithuania menjadi lebih sempit. Sementara Lithuania juga berhasil meraih kemenangan yang signifikan dalam pertempuran melawan Moskow, dan terutama dengan pecahnya perang Livonia. Para bangsawan dan bangsawan Lithuania ini mengharapkan dukungan dari Polandia yang berusaha untuk memantapkan dirinya di Livonia dan menuntut penguatan persatuan. Nah, begini teman-teman, selain itu ada kekhawatiran dan ketidakpastian terkait pada penguasa baru. Nah, kemudian dalam konteks inilah Union of Lublin dibentuk. Dengan tindakannya atau putusannya, persatuan pribadi Lithuania dan Polandia diubah menjadi apa yang disebut sebagai Republik Dua Bangsa, yang kedua-duanya memiliki penguasa yang sama dan siemas yang sama, tetapi mempertahankan perbatasan adat istiadat, kemudian tentara, hukum, kemudian kantor-kantor negara, dan lembaga yang terpisah. Nah, status Lithuania tetap berlaku di Lithuania. Saya kira dari beberapa pustaka yang saya dapatkan, saya mendapatkan setitik tentang kehebatan Lithuania. Terima kasih. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.